Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sanas Aindanur dengan NIM 2018-210-007. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan metode penelitian saya dengan judul Pengaruh Dividen Premium, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap perilaku pembayaran dividen pada fase perusahaan dewasa. Penelitian ini akan fokus membahas mengenai perilaku perusahaan dalam melakukan pembayaran dividen. Penelitian ini akan didasarkan ke dalam dua teori, di mana teori pertama ada teori kebijakan dividen dan yang kedua ada teori siklus hidup. Teori kebijakan dividen ini akan membahas mengenai keputusan perusahaan dalam proses pembagian dividen. Ketika perusahaan mendapatkan laba, apakah laba tersebut akan dibagikan kepada para investor sebagai dividen atau laba tersebut akan ditahan sebagai laba ditahan untuk melakukan investasi ulang perusahaan. Dan yang kedua ada teori siklus hidup, di mana teori ini tuh akan membahas mengenai fase siklus kehidupan dari sebuah perusahaan, di mana yang pertama ada fase introduction, yang kedua ada growth, dan yang ketiga ada mature, dan yang keempat ada decline. Karena teori ini tuh meyakini bahwa jika perusahaan berada di tahap dewasa, maka perusahaan itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan dapat mengelolanya dengan lebih baik. Adapun kerangka penelitian dari penelitian ini yaitu dividen premium berpengaruh terhadap perilaku pembayaran dividen, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perilaku pembayaran dividen, dan profitabilitas berpengaruh terhadap perilaku pembayaran dividen. Dan jika dijabarkan, dividen premium ini tuh dapat menjadi tolak ukur di antara perusahaan yang membagikan dividennya kepada para pemegang saham dan yang tidak membagikan dividennya kepada para pemegang saham. Dan dividen premium tuh juga dapat menjadi acuan perhitungan mengenai kecenderungan para investor untuk memilih dibagikannya dividen tersebut atau tidak. Kemudian ada ukuran perusahaan. Tak sedikit orang mengira ukuran perusahaan itu dinilai dari besar kecil gedung dari perusahaan tersebut. Namun hal tersebut salah, karena menurut Dira et al. Tahun 2014, salah satu faktor tolak ukur dari ukuran perusahaan ini adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Karena ukuran perusahaan yang besar ini dianggap mereka itu telah mapan dan memiliki akses yang luas untuk melakukan transaksi di pasar modal. Dengan adanya kemudahan akses tersebut, maka perusahaan yang berukuran lebih besar itu dianggap memiliki tingkat fleksibilitas dan kemampuannya itu sangat cukup untuk memperoleh dana yang lebih besar daripada perusahaan yang berukuran kecil. Dan yang terakhir ada profitabilitas, di mana profitabilitas menurut Suci dan Andayani tahun 2016 itu merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dan kemampuan ini pun merupakan indikator utama bagi perusahaan untuk membayarkan dividen kepada para pemegang saham. Karena begini, jika profitabilitasnya besar, maka perusahaan dianggap mampu untuk membayarkan dividennya kepada para investornya atau para pemegang sahamnya. Namun sebaliknya, jika profit yang dihasilkan sedikit, maka perusahaan pun akan mempertimbangkan lagi apakah profit ini dibagikan kepada para pemegang saham ataupun profit ini tuh ditahan saja sehingga menjadi laba ditahan untuk melakukan investasi ulang pengembangan perusahaan. Hipotesis penelitian pada penelitian ini H1, dividen premium itu berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pembayaran dividen. H2, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku pembayaran dividen. Dan H3, profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku pembayaran dividen. Kemudian ada metode penelitian, di mana data yang saya gunakan pada penelitian ini adalah data yang berjenis sekunder, dan data kuantitatif yang saya dapatkan ini tuh berasal dari laporan keuangan tahunan, di mana laporan keuangan tahunan ini tuh sudah terpublikasi pada Bursa Efek Indonesia. Data yang saya gunakan merupakan data pada periode 2015 hingga 2019. Dan data yang digunakan ini tuh meliputi arus kas dan profitabilitas, di mana arus kas ini terdiri dari operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya adalah batasan penelitian, di mana penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan sektor non-cyclical pada fase dewasa. Kemudian variabel Y pada penelitian ini atau variabel dependen pada penelitian ini adalah perilaku pembayaran dividen. Kemudian
variabel independen atau variabel X pada penelitian ini adalah dividen premium, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Selanjutnya yaitu teknik analisis data, di mana penelitian ini akan diolah dengan program SPSS. Dan dalam penelitian ini juga, itu peneliti itu terdapat beberapa analisis, yaitu yang pertama ada analisis deskriptif dan analisis statistik. Yang pertama ada analisis deskriptif, di mana analisis deskriptif ini itu adalah gambaran penelitian secara subjektif atau deskriptif dari suatu data yang tersedia. Nah, dalam penelitian ini tuh analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum dari variabel-variabel pengamatan seperti dividen premium, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Yang kedua, ada analisis inferensial atau statistik, di mana analisis ini tuh digunakan untuk menguji hipotesis agar dapat memperoleh bukti secara statistik tentang keterkaitan atau hubungan atau pengaruh dasar antar variabel-variabel yang akan diteliti. Kemudian di dalam teknik analisis ini itu akan menggunakan metode analisis regresi, di mana analisis regresi ini itu untuk mencari tahu apakah perusahaan melakukannya atau tidak. Nah, dalam kasus penelitian saya ini, itu analisis regresi logistik digunakan untuk mencari tahu apakah perusahaan membayarkan dividennya atau perusahaan itu tidak membayarkan dividennya. Untuk kode yang akan digunakan, 0 untuk perusahaan tidak membayarkan dividen dan 1 untuk perusahaan yang akan membayarkan dividennya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.